Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Rahayu. Kepada Sri Rahayu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan mengenai protein, asam amino, dan peptida. Slide selanjutnya. Baiklah, yang pertama itu mengenai protein. Nah, protein memiliki fungsi selulosa penting dalam tubuh karena berpartisipasi dalam biosintesis porfirin, purin, pirimidin, dan urea. Rantai protein merupakan jenis polipeptida yang terdiri atas LA asam amino. Polimer asam amino yang memiliki rantai lebih pendek dinamakan dengan peptida yang berperan penting sebagai hormon. Dan protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Nah, protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, F, E, Z, N, dan CO. Nah, berdasarkan jumlah asam amino yang menyusun polipeptida, merupakan polipeptida yang tersusun atas kurang dari 50 asam amino, sedangkan protein tersusun atas lebih dari 50 asam amino. Nah, berdasarkan komponen penyusun, protein diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, protein sederhana. Nah, jika protein ini dihidrolisis, maka hanya akan menghasilkan asam amino. Komposisi unsur penyusunnya adalah 50% karbon, 23% oksigen, 16% nitrogen, dan 0 sampai 3% garam. Nah, yang kedua itu ada protein terkonjugasi. Nah, jika protein ini dihidrolisis, maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa organik atau anorganik komponen non-asam amino yang terkonjugasi pada struktur protein dinamakan gugus protetik. Contoh protein terkonjugasi adalah nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan glikoprotein. Selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada asam amino. Nah, berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, rantai asam amino dibagi menjadi yang pertama itu peptida. Terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 30. A, dipeptida terdiri dari 2 asam amino. B, tripeptida terdiri dari 3 asam amino, dan C, polipeptida terdiri dari 10 asam amino. Dan kemudian yang kedua itu ada protein terdiri atas asam amino yang lebih dari 30. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 10 asam amino. Untuk membentuk peptida dan protein, asam amino akan membentuk peptida dengan molekul asam amino lainnya. Peptida terbentuk karena adanya ikatan antara amida pada gugus amino dengan gugus hidroksil pada molekul lainnya melalui proses kondensasi. Di lain pihak, pemecahan ikatan peptida dinamakan dengan hidrolisis. Ikatan peptida dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, kemudian pada pembentukan protein, ada asam amino yang berfungsi sebagai N-terminus dan C-terminus. Asam amino yang masih memiliki gugus amino dalam rangkaian protein terminus. Asam amino yang masih memiliki gugus amino dalam rangkaian protein dinamakan N-terminus, sedangkan yang masih memiliki gugus karbohidrat dinamakan C-terminus. Berdasarkan konvensi, penggambaran peptida dan protein selalu dimulai dengan N-terminus, kemudian diakhiri dengan C-terminus. Gambarnya ada di samping. Kemudian selanjutnya. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, fungsi protein tergantung pada struktur pembentuk protein. Beberapa jenis protein berdasarkan fungsi biologisnya, yaitu yang pertama ada enzim. Nah, contoh dari enzim adalah hexokinase, sitokrom, J, dan polimerase. Kemudian yang kedua ada storage protein. Nah, contohnya adalah ovalbumin, kasein, gliadin, dan zain. Kemudian yang ketiga ada protein transport. Contohnya adalah hemoglobin dan hemosianin. Kemudian yang
Yang keempat yaitu adalah protein kontraktil, contohnya adalah miosin dan dinein. Kemudian yang kelima protein protektif, hanya ada pada vertebrata dan contohnya adalah antibodi dan trombin. Kemudian yang keenam ada toksin, contohnya adalah bisa ular dan racun pada jamur. Kemudian yang ketujuh ada hormon, contohnya adalah insulin dan hormon pertumbuhan. Yang kedelapan ada protein struktur, contohnya adalah kolagen dan keratin. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, peptida. Yang peptida merupakan molekul yang terbentuk dari dua atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 30 molekul disebut peptida, tetapi jika lebih dari 50 molekul disebut dengan protein. Nah, asam amino saling berikatan dengan ikatan peptida. Ikatan peptida terjadi jika atom nitrogen pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Contoh dari peptida yang terbentuk dari alanina dan glisina adalah alaniglisina, di mana penamaan tersebut menggambarkan pembentukan suatu ikatan peptida. Peptida terdapat pada setiap molekul dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia. Peptida dapat berupa enzim, hormon, antibiotik, dan juga reseptor. Selanjutnya, ini. Nah, kemudian ada penggambaran struktur dari di bawahnya lagi. Nah, kemudian ada struktur asam amino, protein, dan juga peptida. Dan struktur asam amino secara umum satu atom karbon yang mengikat 4 gugus. Gugus amina, gugus karboksil atau atom hidrogen, dan satu gugus sisa dari sebagai sumber organik yang berperan sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Nah, sesuai dengan penamaan, senyawa bergugus karboksil atom C positif tersebut dinamai atom Ca atau C alfa, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil karena gugus amino terikat pada atom Ca. Senyawa tersebut merupakan asam amino A. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan polar. Nah, gambar struktur asam amino alfa bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya. Kemudian ada 4 level struktur protein, yaitu yang pertama ada struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Kemudian yang kedua ada struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur heliks, paralel dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. Dan jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N-terminus ke arah C-terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang dibentuk oleh struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan peptida, dan kemudian yang D yaitu struktur quaterner. Struktur ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Kemudian ada denaturasi, dan denaturasi ini merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan massa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Selanjutnya.
Kemudian ada sifat fisika dan kimia dari protein. Nah, protein merupakan molekul yang sangat besar sehingga mudah sekali mengalami perubahan bentuk fisika maupun aktivitas biologis. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan sifat alami protein, misalnya karena panas, asam, basa, pelarut organik, pH, garam, logam berat maupun sinar radiasi radioaktif. Dan perubahan sifat fisik yang mudah diamati adalah terjadinya pembedalan menjadi tidak larut atau pemadatan. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam larut lemak seperti misalnya etil ester. Daya larut protein akan berkurang jika ditambahkan garam. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Apabila protein dipanaskan, maka protein akan menggumpal. Hal ini disebabkan alkohol menarik mantel air yang meliputi molekul protein. Dengan adanya fos amino dan karboksil bebas pada protein menyebabkan protein mempunyai banyak muatan dan bersifat non-polar atau dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Dalam larutan asam dalam pH rendah, gugus amino bereaksi dengan H+ sehingga protein bermuatan positif. Bila pada kondisi ini dilakukan elektrolisis, protein akan bergerak ke arah pH dan sebaliknya dalam larutan basa atau pH tinggi, molekul protein akan bereaksi sebagai asam atau bermuatan negatif, sehingga molekul protein akan bergerak menuju slide selanjutnya. Sederhana dalam proses pembentukan terputus akan menyebabkan beberapa bertambahnya kandungan dan GMO dan kurangnya berat molekul protein atau glikosida. Misalnya struktur globular protein, ada 3 cara yang dapat ditempuh hidrolisis protein, yaitu hidrolisis menggunakan asam, basa, dan juga enzim. Yang pertama itu adalah hidrolisis dengan menggunakan asam. Nah, hidrolisis dengan mempergunakan asam kuat dan organik seperti HCl NH4 dipanaskan pada suhu tinggi dapat dilakukan pada di atas 1 atmosfer selama beberapa jam. Akibat samping terjadi dengan hidrolisis asam ialah rusaknya beberapa asam bahan sebagai solid dan ionic. Yang kedua, hidrolisis basa. Menggunakan basa merupakan proses pemecahan peptida dengan menggunakan basa atau alkali kuat seperti pada suhu tinggi selama beberapa jam dengan tekanan di atas 1 atmosfer. Menurut Girindra, Sherin, dan Rani rusak dengan basa. Kemudian ketiga, hidrolisis dilakukan dengan menggunakan enzim saja atau beberapa jenis penambahan enzim perlu dilakukan pada kondisi pH dan suhu. Selanjutnya, kemudian ada fungsi dari protein. Nah, fungsi dari protein itu adalah pertama sebagai enzim. Enzim adalah katalis bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim ialah molekul protein. Kemudian sebagai alat angkut atau protein transport. Hemoglobin adalah protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sementara hemoglobin berperan dalam pengangkutan ion tersebut dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Ini sebagai mengatur gerakan atau protein kontraktil. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Kemudian sebagai fungsi jaringan atau protein struktural. Fungsi sebagai pemilik bawahnya. Contohnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel.
Kemudian sebagai protein cadangan adalah protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya kecambah dan bokor. Kemudian sebagai antibodi berperan dalam melindungi tubuh. Dan sebagai pengatur reaksi yang berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh. Contohnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa. Kemudian yang terakhir adalah pengendali pertumbuhan bekerja sebagai penerima reseptor yang bisa mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Demikian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Saudara Sri Rahayu diucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Reza Akbar. Kepada Muhammad Reza Akbar dipersilakan.